Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari PPAC akan menjelaskan mengenai nilai-nilai keluarga pada budaya Indonesia dan juga pada budaya Arab. Di sini saya akan menjelaskan mengenai nilai-nilai keluarga di Indonesia. Yang pertama yakni pengertian keluarga. Keluarga merupakan dasar pembantu untuk struktur sosial yang lebih luas, dengan pengertian bahwa lembaga-lembaga lainnya tergantung pada eksistensinya. Keluarga merupakan institusi terkecil dalam hubungan atau struktur sosial lainnya yang lebih besar, yakni pada struktur masyarakat maupun struktur bernegara. Dalam keluarga akan timbul atau akan terjadi suatu pembentukan karakter pada setiap individu, yang mana dari pembentukan karakter tersebut akan muncul beberapa sifat atau beberapa karakter ya, seperti rasa tanggung jawab, rasa kasih sayang, dan juga beberapa sifat lainnya yang dibentuk dari keluarga tersebut. Sehingga karakter setiap individu tergantung bagaimana keluarga membentuk atau mendidik setiap individunya. Selanjutnya yaitu pengertian dari nilai kekeluargaan. Nilai kekeluargaan ialah suatu sistem, sikap, dan juga kepercayaan yang secara sadar ataupun tidak sadar akan mempersatukan anggota keluarga dengan satu budaya. Nilai kekeluargaan juga sebagai suatu pedoman untuk perkembangan norma dan juga peraturan yang terdapat dalam lingkungan keluarga tersebut. Nilai-nilai keluarga mencakup kualitas yang paling penting untuk kita sebagai keluarga, seperti integritas, kerja keras, ataupun kebaikan. Selanjutnya yakni fungsi nilai kekeluargaan dalam masyarakat. Yang pertama, nilai kekeluargaan akan membantu kita untuk menilai sesuatu itu baik atau buruk, sesuatu itu benar atau salah, dan sesuatu itu boleh atau tidak untuk dilakukan. Yang kedua, orang tua sebagai model atau sebagai contoh pertama bagi anak-anaknya dalam bermoral ataupun dalam bersikap, dalam bertindak, maka seorang anak akan melihat atau mencontoh kepada orang tuanya. Selanjutnya yaitu nilai kekeluargaan ini sebagai kode moral dari orang tua kita, nah begitu pula dari orang tua mereka dan juga seterusnya dari generasi sebelumnya. Jadi ketika dalam bermasyarakat, seseorang akan menilai moral kita atau akan menilai sikap kita tidak hanya melihat pada apa yang kita lakukan, tapi juga melihat pada bagaimana orang tua kita bermoral, bagaimana orang tua kita bersikap, bagaimana nenek kita akan dilihat dari generasi-generasi sebelumnya. Selanjutnya mengenai peran dari nilai kekeluargaan. Telah dijelaskan bahwa keluarga merupakan institusi terkecil dalam suatu masyarakat atau dalam struktur organisasi yang lebih besar nanti. Masyarakat sendiri adalah unit yang membentuk negara. Sehingga peran keluarga dalam pembentukan karakter setiap individu sangat berpengaruh terhadap karakter suatu negara. Nah, yang mana karakter individu itu merupakan kunci bagi sumber daya manusia yang berkualitas. Ketika manusia tidak berkarakter atau tidak bermoral, maka bisa dibilang dia adalah manusia yang kurang berkualitas. Sehingga pendidikan karakter sendiri sangat penting bagi setiap individu yang harus dilakukan atau harus diterapkan sejak dini atau sedini mungkin, yang mana dapat dilakukan pertama kali pendidikan karakter
dari lingkungan keluarga itu sendiri. Sebagai telah kita ketahui, terdapat beberapa masalah yang telah terjadi di sekitar kita yang disebabkan oleh krisis karakter terhadap setiap individu kita, seperti adanya masalah pencurian, pembunuhan, atau bahkan korupsi. Itu adalah masalah-masalah di sekitar kita yang terjadi dikarenakan krisis karakter pada setiap individu kita, sehingga karakter ini, pembentukan karakter itu sangat berpengaruh tidak hanya untuk hari ini atau esok, tapi juga untuk seterusnya. Sehingga ketika seseorang telah berkarakter, dimanapun dia akan berada, dia akan tetap memegang teguh karakter, etika, dan moralnya. Selanjutnya, seorang Afendi menuturkan fungsi dari keluarga dari segi psikologis, yakni yang pertama, memberikan perhatian di antara anggota keluarga lainnya. Yang kedua yaitu memberikan pendewasaan kepribadian anggota keluarga, dan yang terakhir yakni memberikan identitas keluarga. Di samping itu, apabila keluarga melakukan fungsi dengan baik, maka masalah yang terkait dengan krisis karakter akan terselesaikan. Jika suatu keluarga itu telah melakukan fungsinya dengan baik, yaitu pembentukan karakter setiap individu, maka bisa dipastikan bahwa tidak akan ada lagi masalah-masalah yang terkait dengan krisis karakter, seperti pencurian tadi, ataupun pembunuhan, atau korupsi, atau masalah-masalah lain yang disebabkan oleh kurangnya karakter pada setiap individu. Sekian dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf, akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.